sini saya melewati suatu bangunan tua, Rumeni Fortress, atau dikenal sebagai Kastil Rumelia. Benteng yang dibangun oleh Sultan Utsmaniyah Mehmed II antara tahun 1451 dan 1452 sebelum penaklukan pasukannya atas Konstantinopel. Setelah Rumeni Fortress, saya pun melewati Maiden's Tower yang merupakan bangunan mengapung di antara pemandangan Selat Bosporus. Bangunan ini dibangun oleh Jenderal Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Awalnya ini merupakan menara pengawas, tetapi oleh kekuasaan Kekaisaran Ottoman, menara ini kemudian dialihfungsikan menjadi mercusuar. Seiring perkembangan zaman, Istanbul menjadi penghubung jalur perdagangan yang sangat penting antara Asia dan Eropa. Tidak heran jika banyak kapal-kapal dagang yang sangat besar berlalu lalang di selat ini. Bahkan, pemerintah Turki telah membangun jalur kereta di bawah Selat Bosporus untuk memudahkan transportasi penduduknya. Salah satu ikon kota, pemerintah Turki juga membangun sebuah jembatan indah yang membentang sepanjang 1,5 km. Jembatan Bosporus, yang selesai pembangunannya pada tahun 1973. Tepat di sisi selat ini kita bisa melihat istana musim panas para sultan. Istana ini digunakan sultan untuk menghabiskan waktu saat musim panas datang. Akan tetapi semakin lama, istana ini justru dipakai sepenuhnya oleh sultan setelah istana Topkapi perlahan ditinggalkan oleh sultan. Ketika bangunannya telah selesai didirikan pada tahun 1865, keluarga kesultanan pun meninggalkan istana lama mereka di Topkapi Sarayı untuk tinggal di bangunan bergaya Eropa ini. Satu lagi bangunan yang saya lihat dari sini, Dolmabahce Palace, yang berada di sisi Eropa dari Bosporus. Sebuah bangunan yang menggambarkan keagungan dinasti Ottoman di abad ke-16 hingga 17. Sekaligus jatuhnya dinasti tersebut di awal-awal abad ke-19. Bangunan ini merupakan istana kediaman bagi seorang sultan dengan panjang 500 meter di tepian Bosporus. Salah satu arsitektur agung yang pernah dibangun di masa dinasti Ottoman. Dolmabahce ini berarti taman di atas laut. Dolmabahce Palace berdiri di atas tanah yang dulunya adalah laut yang sudah ditimbun dengan tanah. Arsitektur bangunannya kental dengan nuansa baroque dan juga rokoko. Bagi sebagian orang, bangunan bergaya Prancis ini mengingatkan akan keberadaan istana Versailles di kota Paris. Pembangunan istana ini merupakan gagasan dari Sultan Abdülmecid. Sementara arsitektur bangunannya didesain oleh dua orang arsitektur Ottoman Armenia bernama Karabet dan Nikogos Balian. Selain itu, juga ada lagi tempat yang cukup terkenal di Bosporus ini, Masjid Ortaköy, terletak di Sungai Ortaköy. Masjid ini pertama kali dibuat pada abad ke-18 oleh Mahmud Aga. Berdirinya bangunan ini karena diperintahkan oleh Sultan Abdülmecid dan dibuat di antara tahun 1854 dan 1856. Masjid Ortaköy ini awalnya dinamakan Buyuk Mediyesi Cami. Namun, karena lokasinya terletak di Ortaköy, masjid ini dinamakan sama dengan nama lokasi tersebut. Masjid Ortaköy ini didesain oleh arsitek Armenia, Garabet Balian, dan anaknya Nigogaios Balian. Setelah kemarin saya sempat mampir ke Hagia Sophia, hari ini saya menemukan sebuah masjid yang bernama Little Hagia Sophia. Masih berada di kawasan Sultan Ahmed. Masjid ini juga awalnya sebuah gereja seperti halnya Hagia Sophia. Bangunan ini awalnya didirikan oleh Kaisar Justinian I dari Kerajaan Bizantium pada tahun 527 dengan nama Hagia Sergios dan Gereja Bacchos.
Gereja ini memang seperti Hagia Sophia dalam versi kecil, sehingga disebut Little Hagia Sophia. Kemudian pada tahun 1497, gereja ini diubah menjadi masjid pada masa Sultan Bayezid II. Bangunan ini memiliki kubah segi 8 atau oktagon tanpa mozaik di dalamnya, yang kemudian dihiasi dengan kaligrafi dalam huruf Arab setelah diubah menjadi masjid. Jangan kemana-mana ya. Setelah ini saya akan kembali lagi dan membahas sedikit tentang suasana Ramadan yang ada di Istanbul, Turki.